Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-11. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Al-hadithul hadi ashar, hadis yang ke-11, qaulu rabbina, perkataan Rabb kita, wa idza quriya 'alaihimul quranu la yasjudun. Wa idza quri'a atau quriya, dua qiraah ya. Dan apabila dibacakan 'alaihim kepada mereka orang-orang kafir, al-Qur'anu atau al-Quranu, dua qiraah, la yasjudun, mereka tidak mau sujud. Jadi orang-orang kafir kalau dibacakan Al-Qur'an, mereka tidak mau sujud dan tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang berkaitan dengan ayat ini adalah an Abi Rafi'in radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu salat al-'atama. Abu Rafi' menceritakan, aku salat bersama Abu Hurairah salat Isya. Faqara'a, maka Abu Hurairah membaca idza as-samaa'u syaqqat, maksudnya surat al-insyiqaq. Fasajada, maka beliau sujud, maksudnya sujud tilawah, fiha, di dalam surat tersebut. Faqultu lahu, maka aku berkata kepadanya, ma hadhihi sajdah, apa sujud ini? Maksudnya kenapa engkau sujud ini? Faqala, maka Abu Hurairah menjawab, sajadtu biha, aku sujud pada surah al-insyiqaq, khalfa Abil Qasim, di belakang Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala azalu, maka tidak henti-hentinya saya ini, asjudu biha, saya sujud pada surah al-insyiqaq, hatta alqahu, sampai saya berjumpa dengan beliau, yaitu sampai mati saya, karena nanti mati ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwasanya disunnahkan kita ketika membaca ayat ini, wa idza quriya 'alaihimul quranu la yasjudun, untuk kita melakukan sujud tilawah. Nah, sujud tilawah hukumnya adalah sunnah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bisa kita lihat dalilnya di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kata kuncinya illa an nasha. Sayyidina Umar mengatakan, ini hadis riwayat Bukhari ya. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, inna namurru bis sujud. Kita akan melewati ayat sujud. Faman sajada faqad asaba. Siapa yang sujud sudah tepat sesuai sunnah. Wa man lam yasjud fala itsma alaihi. Siapa yang tidak sujud tidak ada dosa atasnya. Hadis riwayat Bukhari. Demikian juga ada kalimat innallaha ta'ala lam yafridis sujuda. Allah tidak mewajibkan sujud ini, yaitu sujud tilawah, illa an nasha, kecuali kalau kita menghendakinya. Ini hadis dalam Muwatta Imam Malik. Nah, maka ringkasnya sujud tilawah hukumnya sunnah. Diperselisihkan oleh para ulama, apakah disunnahkan sujud tilawah di dalam surah-surah mufassal, yaitu surah-surah pendek mulai Al-Hujurat sampai dengan An-Nas, ataukah tidak? Pendapat pertama mengatakan bahwa sujud pada surah-surah mufassal termasuk Al-Insyiqaq adalah sudah mansukh sejak Nabi SAW hijrah ke Madinah. Tetapi pendapat ini lemah karena dasarnya adalah hadis yang dhaif yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Karena itu kita mengikuti pendapat mayoritas para ulama bahwasanya sujud tilawah masih disyariatkan meskipun pada surah-surah mufassal, yang surah Al-Insyiqaq ini juga termasuk di dalamnya. Kemudian sujud tilawah diperselisihkan oleh para ulama juga, apakah dia termasuk salat ataukah dia bukan salat. Yang berpendapat bahwa sujud tilawah adalah salat berarti harus memenuhi syarat-syarat salat. Seorang wanita yang tidak pakai jilbab ketika baca Quran tidak boleh sujud tilawah, karena sujud tilawah adalah salat.
Sujud tilawah wajib dalam keadaan suci dari hadas karena dia adalah salat. Sujud tilawah wajib menghadap ke arah kiblat karena dia salat. Dan ini adalah pendapat yang terkenal ya. Akan tetapi pendapat yang dipakai oleh guru-guru kami atau sebagian guru kami bahwasanya sujud tilawah bukanlah salat. Kenapa? Karena dulu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih di Mekkah, beliau membacakan surah An-Najm. Nah, waktu itu beliau sujud tilawah dan semua yang hadir sujud tilawah, sahabat dan orang-orang kafir juga ikut sujud tilawah. Nah, Imam Bukhari mengambil fikih dari kejadian itu bahwasanya orang-orang musyrik itu najis ya. Nah, kalau orang musyrik yang najis saja dibiarkan sujud tilawah, tidak dilarang darinya, apalagi orang muslim yang dia tidak najis, dia hanya tidak suci dari hadas, tetapi dia tidak najis sama sekali. Nah, maka fikih yang dipakai oleh guru-guru kami, sujud tilawah bukanlah salat, sehingga syarat-syarat salat tidak berlaku padanya berdasarkan kejadian tersebut, dan itulah mazhabnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Tapi bukan berarti bahwa kita bersengaja kalau sujud tilawah menghadap ke selain kiblat, bukan ya. Kalau memang majelisnya longgar, kita bisa menghadap ke arah kiblat, ya sujud diarahkan ke arah kiblat. Akan tetapi ketika tempatnya tidak longgar, ya kita tidak mampu untuk sujud ke arah kiblat, maka sujud tilawah ke arah manapun bebas, tidak ada masalah, sah, karena dia bukan termasuk sholat. Kemudian sujud tilawah, sebabnya apa? Sebabnya ada 3. Yang pertama, ketika ada celaan bagi orang-orang yang tidak mau sujud. Seperti contohnya pada surah Al-Insyiqaq ini. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Ini Allah mencela orang-orang kafir yang tidak mau sujud. Sebab yang kedua, ketika ada pujian bagi orang-orang yang melakukan sujud. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yakhirruna lil azqani sujada. Pada surah Al-Isra ayat 107 ya. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhruna lil azqani sujada. Nah, ini pujian bagi orang-orang yang sujud nih. Nah, maka setelah kita membaca ayat 109 wa yakhruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a, di sini kita disunnahkan untuk sujud mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang dipuji oleh Allah ini. Sebab yang ketiga adalah ketika ada perintah, misalnya pada akhir surah Al-Alaq, wasjud waqtarib. Nah, ini perintah, sujudlah. Nah, maka kita melakukan sujud tilawah. Inilah 3 sebab melakukan sujud tilawah. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.